Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang kebetulan nonton video saya ini sesi kedua. Jadi sesuai dengan video yang pertama sudah saya upload. Ini Sansui ini TO-X701 sudah saya periksa semua, dia punya elko-nya atau kapasitornya. Dan ternyata hanya ketemu dua doang. Satu di sini, satu di mainboardnya nih. Ya. Habis ini nanti saya akan dirakit ulang. Dan sudah saya bersihkan semua. Ya. Yang ini yang paling parah nih. Ukurannya 5,5 volt 39 megafarad, berarti 39.000 mikro. Ini cukup gede nih, voltnya kecil, dan ini yang menjadi masalah satunya ini. Nah, saya lihatin ya. Ini turunnya cukup banyak nih, hampir sekitar, coba lihat, oh sorry, ini agak lama, ini agak susah dia tuh, 30,47. Jadi hampir sekitar 8.000 lebih kurangnya nih. Ya, anggapnya 39. Jadi 8.000 lebih, sedikit nih. Di faradnya udah kurang nih. Sedangkan yang di ini hanya satu ini doang ya. Hanya satu ini doang. Yang 47 mikro. Jadi sebelum saya balikin, kebetulan ini kan juga udah ada ininya. Semua saya udah periksa semua nih. Elko-nya bagus semua, sampai ini saya copot itu semua. Copot semua, periksa dia punya nilainya. Dan sama semua. Masih bagus. Juga dia punya yang ini. Di sini ada satu nih. Masih bagus. Padahal ini cukup layar ini cukup panas di sini. Secara elko ketemunya hanya dua doang. Dan kelihatannya sih ini nggak segampang yang di ini. Kemungkinan ada penyakit lain yang harus ini. Juga saya udah lihat sekilas dari ininya. Service manualnya, skematiknya. Di sini ada berapa ya? Ada 3, 1, 2, 3, 4, 5 output di ininya. Sini. Jadi ini 29 volt, 12 plus ya. Ground kaki kelimanya 18 volt, keenamnya 5,6 volt, 7-nya 27 volt, sorry. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pin ini. Jadi ini supply untuk ke sini. Ya. Jadi langkah selanjutnya saya akan periksa dia punya outputnya. Sudah cocok atau belum. Mudah-mudahan dia punya ini ya, voltasenya sesuai ya, karena dia punya ininya itu elko-nya tidak ada yang bermasalah. Elko-nya tidak ada yang bermasalah.
Kalau ini sudah bagus berarti ini langkah ini. Yang pertama itu ada ini, bisa membantu untuk lanjutin lagi mencari dia punya ininya, apa itu, masalah lain. Mengapa tidak ada ini? Dan satu hal lagi, ini dia punya ini 3 mili, dari sini ke sini 3 mili, jadi totalnya 7 mili. Jadi karena saya nggak punya, saya bersihin pakai ini, pakai kontak cleaner, dan ternyata bisa berfungsi. Sementara mungkin bisa, tapi saya nggak ganti dulu karena memang barangnya saya nggak ada. Jadi saya akan coba ngukur dulu nih. Setelah itu baru nanti di ini. Yang penting dia punya voltasenya itu yang dibutuhkan, standar voltase yang dibutuhkan itu muncul semua, baru nanti ke langkah berikutnya. Nah, sudah tercolok, jadi saya ini nyalakan. Oke. Ini saya ke ini. Ya, 3 dan 4. Ya, ini sini. Jadi ini harus ada 28 volt. Ternyata ada 29 plus ya. Bagus. Kemudian plus 12. Ya, ada 12,8. Ini ground ke 5-nya plus 18. Oh. Ternyata di sini 25. Beda naik sampai 7 volt. Lumayan ini, jadi masalah pasti. Sedangkan yang berikutnya pin ke-6 5,6. Nah, ini pas. Juga yang terakhir pin 7 minus 27. Nah, di sini minus 22. Jadi ada dua kaki supply ini arus yang bermasalah. 18 voltnya ada 25. Sedangkan yang 27 minusnya itu hanya dapat 22. Nah, ini belum bisa berlanjut ke pemasangan ini. Ini pasti bermasalah kalau dipasangin. Oke. Coba ya. Ini kalau lihat dia punya, harus cari dulu nih mana. Oke, berarti yang ini blok di sini ini kelihatannya nih. Itu berapa ya? Transistor B507. Transistornya B507. Dan ini min semua ada muncul ini. Dua juga mungkin berhubungan. Ini tidak ada. Jadi 12, 18 sama 27 ini bermasalah. Oke, saya akan lihat ini dulu. Kebetulan saya belum cetak dia punya skematiknya, jadi saya lihat di apa itu di HP atau di komputer. Saya skip dulu. Baik, sudah liatin dia punya ini service manualnya, dan ini permasalahan ini yang plus 24 ini sama minus 27 volt ini yang kontrolnya, yang B5 berapa itu 507. Coba saya keluarin.
Udah saya cabut itu. Ya. Oke, udah saya bersihin. Saya lihat yang ada yang saya solder ulang lagi, kasih ini lagi, dan sudah saya bersihin. Saya coba. Ini seharusnya ini ya. Minus dua-duanya nggak hilang-hilang, ini masih tetap ada ini. Tuh. Kalau yang lain yang dia punya kapasitor utamanya udah 0. Ya, mungkin ini ada supply arusnya yang ini satu jumper datanya ini masuk ke kaki ini 507 keluar ke elko 47. Ini satu, ini baru ke ini. Permasalahan ini biasanya kalau voltasenya gede, kemungkinan besar yang ini resistornya itu berubah nilainya, turun. Kalau dia punya, umumnya kalau resistor itu cukup, dia bisa nahan arusnya. Dan yang saya lihat tadi 11, 13 sama 12 ya. Sama sini hijau 5,6 kilo jatuhnya. Oke, yang ini harusnya 5,6 kilo. Adanya 5,5 lebih dikit, nggak sampai 56, ada berapa ratus ohm. Kalau ini 11-nya 33 ya. Nah, 3,3 ohm ya. Orange merah. Ya. Ini bang on, persis 2, beda sedikit doang. Terus satunya lagi yang kontrol dia punya ini nih, satu ini di sini nih dia punya ini, karena dia punya arusnya sampai di sini masih tetap ada ya, minus nih, harusnya ada ini ya. Oh sorry, kayaknya ini masih keluar 21 min ya, misalnya pasti ada nih. Nah ya kan, udah mulai turun ya, turun ke 12 ya, nggak langsung hilang dia ya. Berarti yang ini harusnya merah, berarti 560. Tiga koma tiga. Bukanlah
Orange atau merah? Oh, kuning ya, kuning. Enam. Hostnya R-nya nih soalnya 560 ini. Coba ya. R2. Ini kilo nih. Jatuhnya ke 5,6 kilo. Tinggi banget. Jadi kemungkinan ini besar ini pengaruhnya. Jadi dia kaki ke ini. Sini masuk. Ini sininya ini D438. Berarti D438-nya juga ada berpengaruh itu. Ini 560. Ya, benar ini. Nah, di sini ada ini, berarti ini kemungkinan ininya. Ini soalnya 560 ini. Ohm. Yang 12 ini. Yang 49. Ini yang jadi masalah. Kalau di sini sih 5,6 kilonya jatuhnya ke 5 lebih ya. Kurang ini, berarti ini dua-duanya ada masalah nih. Hanya satu ini doang benar 3,3 tadi ya. Nah, langsung bang on ya. Kalau ini yang 560 ininya tuh, nah terus atau pengaruh ini, pengaruh dia punya masih ada ini. Tuh, jadi malah naik sekarang. Ini kelihatannya ada ini. Biasanya resistor kalau udah kayak gitu sangat sulit itu untuk dilacak. Terutama biasanya saya ganti semua. Ganti yang dicurigain bermasalah saya ganti langsung. Jadi ini 560 sama ini 5,6 kilo ini saya akan ganti ini. Ya, cuma nggak tahu ada nggak itu deh. Oke, sambil ini saya pause dulu. Satu hal yang harus hati-hati tanganin masalah dia punya barang jadul kayak gini. Dia punya ini harus cepat tuh, biasanya sering lepas dia punya ini. Kelamaan terlalu panas nanti dia lepas, sangat rentan. Nah, sekarang lepas yang 560 ohm bunyi. Biasanya cara kerja saya ini adalah dengan diongkel dulu, balikin, lurusin nanti biar gampang bukanya. Kalau seandainya nggak bisa ya tanpa ini dicabut. Ini udah keluar.
sini yang belum. Cepat. Ya, hijau biru. Ini yang 560-nya. 554 itu masuk cukup ini. Kalau yang tadi ini 5 lebih, 5 sekian. Kurang lebih 9, hampir 90 kurang lebih. Jadi saya coba gantiin di ininya. Kadang-kadang ini barang lama kayak gini, kalau dia kena panas dia bisa berubah nih, apalagi ini karbon ini. Bisa ganti yang ini, yang metal 1% punya. Ini 5,6 pas ya kilo. Jadi posisinya di sini 5,6. Sedangkan ini 560-nya terbaca 557 ya. 557 berarti 557. 3 angka lagi ada nomor 560. Kau cari kerusakan resistor ini yang paling menyebalkan selama saya ini. Saya kutak-katik elektronik paling susah. Oh, ada ini. Ada paket datang sebentar ya. Oke, disolder balik. Dan ini terangkat sedikit nih. Udah dengan hati-hati masih ada yang kecelakaan juga. Oke. Habis ini kita lihat ada perubahan atau enggak. Oke, ini kita lihat hasilnya. Kalau enggak berubah berarti ada masalah di tempat lain tuh. Oke, masih tetap belum ada perubahan. Ini tetap 22, bukan 27 ya, saya minus 27. Ini 18 voltnya, jadinya 25 over 7 volt.
Kalau ini overnya sampai 7 volt, berarti kemungkinannya akan jadi masalah besar. Dan kalau saya ini di sininya 29 58 29. Jadi ada bagian lain yang ini tapi saya akan coba pasangkan dulu karena ini udah tahu ada di sini. Siapa tahu karena ada koneksi dengan yang mainboardnya sehingga dia bisa kickback, jadinya dia kembali ke posisi semula atau gimana, saya belum tahu. Jadi nanti itu saya akan pasang balik semua dan kita tes, lihat sama-sama. Ini yang kapasitornya 39 megafarad ini atau 39.000 mikro ini, saya balikin lagi. Plus min. Oke. Habis itu saya akan dipasangin semua. Sebagian di sini ada yang saya solder kasih aja. Dan terus terang di ininya tidak banyak yang retak. Jadi hanya sebagian aja atau yang kurangnya itu saya ini. Nah lagi. Ini hasilnya ini belum saya solder balik ini. Jadi saya biasanya elko-nya ini. Elko ini saya lepas satu kaki, periksa dia punya nilainya, UF-nya sama ini. Sama dia punya ISR-nya. Oke, saya pastikan dulu tidak ada yang kelewatan. Oke, udah hampir semua udah terpasang hingga ini. Nah, ini udah kembali ke posisi semula semuanya ya. Oke, cuma ini belum, ini belum, ininya belum, di solder dulu. Nah di sininya ini ada satu IC ini LA1175 ya. Kalau seandainya pasangin masih tetap nggak ada sinyal, langkah selanjutnya ada pastikan dulu dia punya ininya, power supply-nya sesuai dengan yang dibutuhkan standarnya. Dan ini kelihatannya LA1175 nya itu ada kemungkinan bermasalah. Jadi saya solder balik.
Oke. Ini bagian FM-nya ini. Ya. Sebelum dinyalakan periksa dulu semua udah sesuai standarnya belum. Kalau ini sih nggak ada pengaruhnya sih. Ini audio out-nya. Untuk ini dibiarkan. Tuh. Jadi untuk supply ini ada supply arus untuk yang ini layar depan. Saya balikin ya, bentuknya begini. Ya. Nah. Mudah-mudahan dia punya ini ada perubahan. Kalaupun tidak ada perubahan ya harus tunggu berikutnya. Ya. Harus hati-hati. Ini sangat berbahaya nih. Taruh gitu aja dulu ya. Oke. Ternyata sedang tercolok itu malah. Saya lupa cabut tadi. Jadi, oke, kita lihat tuh 2, 3. Oke, nyala. Masih seperti sebelumnya. Ya. Cuma ganti AM FM-nya berjalan enggak. Tuh, cuma masalahnya sekarang dia tidak ini lagi. Tuh. Tidak cari sinyal terus dia. Jadi dia tetap ya. FM sekarang. Di sini selektornya udah. Selektornya sudah berfungsi. Kemarin enggak ya? Oh. Nggak bisa balik. Bisa udah ya. Tuh. Oke. Jadi selektornya itu hanya dicuci pakai kontak cleaner ya. Pakai siapa ya, Rekko. Dan sekarang dia udah nggak ini lagi, nggak. Udah. Jadi dia punya tidak cari gelombang sinyal lagi. Saya akan coba pasangin. Sebelum pasangin saya coba ngukur ininya. Ngukur arusnya. Oke, ini udah saya sinyal. 4 29 benar, 12. Oke, ujung 22 tetap dia. Cuma di sini jatuh 21. Bu, setelah dikasih beban, jadi dia jatuhnya ke 21. Tadinya 25. Ya, 5,6 tetap 21, 22. Jadi yang harusnya 27 volt minusnya ini sekarang 2. Ya, 21 udah dia. Di sini juga 21. Ya. Dari 25 jadi 21 dia. Jadi setelah dapat beban dia turun. Dari 25 jadi 21. Harusnya lah 16 itu. Tapi saya akan pastikan dulu ini, cari dia punya power supply-nya ini sebelum dikasih beban. Dia punya standarnya itu sesuai arus yang dibutuhkan. Mungkin ini pengaruhnya bisa lebih bagus.
Yang jelas sekarang sebelumnya sebelumnya kan ini dia punya ini jalan terus ya, dan ini nggak mau ini selektornya AM FM-nya. AM udah bisa, FM udah bisa. Coba saya up down-nya scan satu, dia kedip-kedip, 2, 3 udah mulai jalan, 4 naik terus, 5, 6, 7, 8, 9 sampai berapa stasiun ya dia? 10 sampai berapa? Sampai 99 berarti. Oh enggak. Tadi berapa? Balik ke 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 30, 0, 1. Berarti 30 station ini bisa di ini. Jadi saya sekarang selanjutnya saya pasangkan antenanya, lihat bagaimana. Ada perubahan nggak? Coba lagi. Tuh up down. Tuh udah bisa cari. Nah, naik, turun, naik terus sampai dia ketemu itu, baru itu kali. Nah, jadi untuk berhentiin pakai pencet scan. Jadi down, kalau down, oke, turun, berarti ini udah berfungsi, ini udah. Ya, tuh. Untuk berhentinya scan-nya tuh. Nah, naik, tuh, 9. Nah, oke. Berarti ini sudah ada perubahan dari sebelumnya ya. Sebelumnya sama sekali nggak ada. Nah, selanjutnya saya akan pasang ini antena. Oke, ini udah positif. Tidak dapat sinyal baik AM maupun FM-nya nih. Sudah ada ininya. Ini untuk AM-nya. FM-nya udah dicolok dua-duanya itu. Ini udah dua-duanya dicolok. A dan B. Dimasuk ke sini. Ini FM di sini. Sebelah sini A. FM, sini AM. Jadi sudah paten, tidak ada sinyal. Sementara hanya bisa ini doang berfungsi. Tuh, AM FM-nya udah berfungsi. Selektornya ya. Ya. Terus untuk set up down-nya itu udah bisa. Down-nya. Ya. Oke. Jadi nanti akan ada dua masalah nih. Pertama, dari power supply-nya itu tidak sesuai standar ininya, arus listriknya, supply-nya ya. Jadi seharusnya 18 volt, dia masih tahu-tahu masih 22, minus 27, dia adanya 22 juga. Setelah dikasih beban, tambah beban 25 yang plusnya itu, yang kaki ke-6, ke-5 sorry, ke-6-nya 5,6 volt, masih tetap itu, masih oke. Jadi hanya 2 volt doang yang bermasalah. Mudah-mudahan itu yang ini. Dan ada 2 jalur yang kalau saya lihat yang ini ya. Di sini yang LA 1175 satu IC ini ya. Sama kalau ini op-amp-nya nggak ada masalah. Atau satu lagi yang terakhir ini karena menyangkut sinyal ya. Jadi pengaruh di sini juga, blok sini juga. Nanti diperiksa ke transistornya sekarang. Ya. Transistornya itu diperiksa satu-satu dulu. Tapi saya akan lakukan langkah dapatkan dulu power supply-nya udah cocok. Apabila ternyata masih belum juga dapat sinyal, berarti mulai dari sini.
ya. Cuma sayang saya nggak ada sinyal generatornya. Kalau ada sinyal generator diumpanin di ininya, di itu nanti lihat pakai osiloskop itu dia punya outputnya itu harusnya in out harus sama tuh itunya. Dia punya service manualnya lah, itu lengkap untuk ininya, cara perbaikannya. Cuma alat harus lengkap, kebetulan saya nggak ada ya. Saya rasa akhiri sampai bagian kedua ini. Tidak ada ini, tidak tidak memperbaiki keadaan, tapi selektornya sudah bisa. Ini awalnya nggak bisa berhenti, sekarang udah bisa, dan ini harus diganti ini switchnya nih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini lama nih, durasinya terlalu panjang, dan mohon maaf saya tidak bisa diedit, jadi apa adanya begitu ya. Oke, saya akan lanjut untuk bagian ketiga. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Selamat sore, bye.